Assalamualaikum Sobat Otomotif, berjumpa lagi dengan tim Jogja Training Center. Di tayangan kali ini kita akan praktek untuk kursus di bidang bengkel body repair. Adapun yang akan kita praktekkan di kursus hari ini, yang pertama yaitu pengoplosan cat mobil, yang kedua pengecatan cat mobil, yang ketiga pendempulan mobil, yang keempat poles bodi mobil. Suasana kursus hari ini kita ditemani dengan pemandangan ibu-ibu petani yang sedang memanen tanaman padinya. Oke, langsung aja gitu. Proses oplos cat mobil yang harus kita siapkan yaitu alat dan bahan yang kita akan gunakan. Untuk alat yang kita butuhkan, kita harus punya katalog warna. Kemudian yang kedua, kita harus punya alat tulis. Selanjutnya kita punya timbangan. Kemudian kita juga punya gelas ukur atau kaleng kosong. Bisa kaleng kosong yang 1 liter atau ukuran 1/4 liter menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya kita harus punya stick atau penggaris untuk mengaduk cat. Untuk stick yang digunakan kita merekomendasikan yang ada perbandingannya seperti ini, sehingga nanti ketika menggunakan untuk perbandingan cat dan thinner kita sudah ada panduan untuk penggunaan seberapa banyaknya thinner yang akan kita butuhkan untuk menambahkan cat itu. Kemudian selanjutnya kita akan membutuhkan thinner. Untuk thinner kita menyarankan untuk pakai yang medium saja biar tidak terlalu lama untuk pengeringannya. Adapun thinner yang kita pakai auto glow. Untuk yang thinner yang mau dipakai kalau pengen lebih hemat itu bisa pakai yang kemasan jerigen. Selanjutnya proses pengoplosan cat mobil. Untuk pengoplosan cat mobil, setelah kita tahu warna yang kita akan oplos, kita bisa melihat perbandingan formula yang digunakan untuk membuat warna itu. Untuk warna ini punya mobil Daihatsu Xenia. Warnanya dark grey. Untuk yang warna pertama itu kodenya 502 atau hitam. Nah, untuk yang warna hitam ini kita tidak menggunakan merek Speedseeker, tapi kita menggunakan merek cat hitam Penta. Mereknya kita hitamnya pakai Penta. Nah, adapun untuk kebutuhan cat yang akan kita timbang itu nanti jumlahnya yaitu untuk 4 panel full kita estimasi kebutuhan 100 gram sehingga total 400 gram. Kemudian yang 4 panel di sol vendornya nanti kebutuhan estimasinya 50 gram sehingga jumlahnya 200 gram. Nah, nanti kebutuhan bahan yang akan kita timbang jumlahnya 400 tambah 200 berarti 600 gram. Untuk penghitungan bahan yang akan kita timbang itu untuk hitam. Tadi di panduan kini hitamnya itu cuma 35,8. Tapi ini untuk penimbangan jumlah 150, berarti kalau kita menimbang 600 gram, 35,8 ini nanti kita kalikan 4, sehingga ketemu total 143,2 gram. Nah, kemudian untuk warna-warna yang lain tinggal menghitung aja, nanti dikalikan 4 semua. Adapun untuk isi cat per kaleng itu beda-beda, tapi kita estimasi dihitung sama. Kita anggap sama yaitu 950 kecuali warna putih karena kalau putih isinya lebih banyak. Nah, ini seumpama kaleng kosong itu kita timbang dulu. Oh, beratnya cuma 130 gram. Kemudian cat yang masih penuh kita timbang. Oh, ternyata beratnya 1082 gram sehingga estimasinya yaitu untuk isinya kaleng yang ada isinya penuh kemudian dikurangi kaleng kosong sehingga ketemu isi dari cat itu. Kemudian untuk menghitung biaya kita akan mengalihkan untuk isi ini dibagi dengan isi cat yang kita timbang, kita bagi dengan isi cat itu kemudian kita kali harga 1 liter. Ketemu untuk 143 gram itu jumlahnya 29.000 sekian. Sehingga total dari nanti semua warna ini 600 gram itu ternyata ketemu 108.729. Kemudian untuk perbandingan thinner dan cat kita pakai perbandingan 1:1. Kemudian harga thinner auto glow medium
harganya 60.000, sehingga untuk tinernya 1:1 itu 600 mili 36.000, total 1.200 miligram untuk cat dan thinner 144.729 rupiah. Kemudian kita akan praktek untuk menimbang. Untuk yang ditimbang pertama itu hitam pakai penta. Kemudian selanjutnya silver kita pakai spider, jumlahnya 210 gram. Kemudian selanjutnya biru kita pakai nebula, jumlahnya 89,2 gram. Selanjutnya silver kita pakai spider, jumlahnya 121,2 gram. Selanjutnya magenta kita pakai ibex, jumlahnya 13,6 gram. Selanjutnya putih kita pakai autobreed, jumlahnya 5,6 gram. Selanjutnya coklat kita pakai star mix, jumlahnya 3,2. Untuk seralik kita pakai Wanda, jumlahnya 13,2. Ya, seperti itu untuk proses pengoplosan cat. Untuk persiapan cat, sebelum kita mengecat panel yang akan kita spray, kita harus mempersiapkan dulu bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk mengecat nanti. Persiapan cat yang pertama, bahan yang akan kita gunakan yaitu degreaser. Degreaser fungsinya untuk menghilangkan debu atau kotoran atau minyak yang masih mungkin menempel atau tertinggal di panel yang akan kita spray. Kemudian untuk mengelap degreaser kita pakai kain kimtek atau bisa pakai tisu sehingga hasilnya nanti lebih bersih. Kemudian selanjutnya kita butuh untuk persiapan cat, kita pilih spray gun. Spray gun kita pilih yang nozzle-nya kalau untuk cat 1,3. Posisi untuk nozzle yang kita grade-nya ini 1,3 di sini. Kemudian kalau yang untuk nge-clear kita pakai yang 1,4. Nah, untuk selanjutnya untuk safety kita butuh masker. Masker ada beberapa macam. Yang pertama masker kain, yang selanjutnya masker single. Yang paling kita sarankan pakai masker double cartridge. Itu lebih aman untuk digunakan. Untuk persiapan cat, kita di panel yang akan kita spray, kita akan melakukan proses mendegreaser dengan pengelapan yang searah. Itu fungsinya agar debu yang masih menempel itu bisa benar-benar bersih. Jangan di dua arah, karena nanti kalau dua arah debu yang menempel itu akan membuat nempel lagi di lapisan yang akan dispray. Ya seperti itu untuk proses pendegreasernya. Untuk persiapan ngecat kita harus mengontrol tekanan angin dari spray gun yang akan kita gunakan. Yang harus kita kontrol pertama yaitu dari tekanan angin. Kita bagian bawah ini harus kita atur. Kita putar aja cukup 1 kali. Maka tekanan angin yang keluar kita sudah besar dan cukup untuk digunakan nyepray. Yang selanjutnya yaitu yang kedua untuk pattern control atau kipas lebar kecilnya cat yang keluar. Nah, kita cukup putaran ke kiri 3 kali, maka sudah bisa lebar. Selanjutnya yaitu di bawahnya yaitu fluid control. Kita akan mengatur banyaknya cat yang keluar. Kita cukup 3 putaran, maka sudah sesuai dengan yang kita inginkan dan hemat. Selanjutnya yaitu langsung kita pengecatan. Selanjutnya proses pengecatan. Untuk pengecatan kita akan cat pinggir-pinggir dulu. Itu fungsinya biar nanti sewaktu mengecat yang bagian tengah, bagian pinggir kita tidak kelupaan untuk terkena catnya, sehingga hasilnya lebih maksimal. Pinggir-pinggir dulu kita cat. Kemudian bagian tengah kita mulai dari atas dulu dengan penimpaan setengah basah dulu. Jangan langsung basah.
Itu biar fungsinya untuk dasaran agar cat yang pertama itu bisa cepat kering dan untuk menjaga dari nanti proses pengecatan selanjutnya agar tidak terjadi meler. Setelah selesai kita cat setengah basah, kita tunggu sebentar sambil bisa diangin-anginin agar lebih cepat kering. Setelah itu langsung proses yang kedua, lapisan kedua kita timpa basah pelan-pelan, kemudian turunnya itu stabil. Setelah selesai proses lapis kedua dengan sprayan yang agak basah, kita tunggu dulu sampai hasilnya cat ngedoff. Itu menandakan nanti cat berarti sudah bisa untuk ditimpa ke step lapis yang ketiga. Kita tunggu dulu. Untuk lapis yang ketiga kita masih dengan metode kita timpa dengan basah, biar lapisan catnya itu bisa menutup ke seluruh area dengan rata dan partikelnya menata dengan bagus. Untuk proses yang lapis keempat, kita akan menyepray dengan sistem drop coat. Drop coat itu kita menyepray dengan triggernya kita pencet setengah, kemudian kita nyepray dengan agak cepat. Itu fungsinya untuk membuat partikel metalik itu natanya jadi lebih bagus. Untuk peserta yang menyepray tadi yang pertama yaitu Mas Ulfi, untuk hasil sprayannya seperti ini, nanti bisa dicek untuk kerataannya setelah kita clear. Selanjutnya yaitu Mas Irul. Monggo Mas Irul. Ya, ini Mas Irul, silahkan memperlihatkan ke sini dulu. Nah, ini Mas Irul, monggo langsung aja. Seperti biasa, pinggir-pinggir dulu. Tekanan angin dikecilin, dibikin stabil. Ya. Pinggir-pinggir ya, pinggir-pinggir. Setengah basah. Mas Irul ini baru pertama kali nyepre ke panel ya. Sebelumnya dia belum pernah bergerak di bidang otomotif. Ini baru satu kali nyepre.
Selanjutnya yaitu proses pengekliran. Adapun yang akan kita clear yaitu ada 4 panel. Estimasi bahan yang akan dibutuhkan per panel itu 100 mili, sehingga total bahan yang akan digunakan untuk clear 400 mili. Kita pakai nanti clearnya, kita ada macam-macam clear, sehingga kita harus tahu dulu clear mana yang akan kita gunakan untuk tipenya. Yang pertama yaitu tipe clear HS. Nanti ini hasil glossnya paling bagus, tapi dia keringnya lama. Untuk mereknya ada merek Shiken, ada merek Nippon untuk yang tipe HS. Yang selanjutnya kita punya clear yang tipenya MS. Ini hasil glossnya bagus, untuk tingkat pengeringannya medium. Kita punya merek Belcoat, kemudian ada Nippon, kemudian ada juga Autoglow. Kemudian yang selanjutnya kita punya clear yang tipe 41 atau fast dry. Ini untuk glossnya juga lumayan, tapi untuk tingkat pengeringannya dia 3 jam sudah bisa untuk dipoles. Untuk yang 41 kita ada kemasan yang 1 liter, kemudian ada juga yang 1/4. Kemudian untuk clear yang lain kita juga punya yang tipe Dove. Itu biasanya untuk panel bumper atau spoiler yang pengen Dove. Untuk thinnernya kita bisa pakai yang thinner medium atau thinner yang slow, tapi kita punya cuman medium. Selanjutnya untuk proses penimbangan clear kita bisa pakai stick yang ada panduannya 41. Nanti kita bisa clearnya sekian di nomor 1 ini, nanti hardener di posisi sekian. Kemudian untuk thinnernya nanti di posisi 5%, atau juga kita bisa dengan menimbang. Itu untuk proses pembikinan clear, dan nanti aplikasinya akan kita tunjukkan di video selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu pengekliran. Untuk pengekliran seperti pengecatan tadi, proses yang awal kita clear bagian pinggir-pinggir dulu, biar nanti tidak ada yang kelupaan setelah kita ngeclear bagian utama atau bagian tengah dari panel yang dispray itu. Kita clear dengan setengah basah dulu. Untuk dasaran nge-clear step yang pertama. Lapis kedua langsung kita timpa dengan basah. Triggernya kita pencet penuh. Setelah selesai lapis kedua basah, kita tunggu sebentar atau kita kasih jeda 3-5 menit untuk kita timpa lagi lapisan clear yang selanjutnya. Setelah kita jeda, kita timpa lagi lapisan yang ketiga basah. Kita jaga jaraknya agar hasilnya maksimal.
Hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah kita clear, gilapnya bagus, rata, jeruannya juga oke. Ini baru pakai clear yang 41 atau tipe fast dry. Ini hasilnya yang tadi kita spray. Untuk selanjutnya kita coffee break sekaligus makan siang, karena kita tadi mulai sudah agak siang sehingga coffee break digabung dengan makan siang. Sekaligus sambil makan siang kita ngobrol-ngobrol evaluasi untuk proses yang step oplosan, step cat, dan step clear yang sudah kita lakukan. Kita akan evaluasi dengan yang memberi training kekurangan apa dan hal-hal lain yang masih kurang dalam kita praktek. Sekian. Untuk evaluasi pemakaian bahan cat dari hasil trial tadi, untuk irul, untuk bahan catnya pemakaian 123, dia nyepre 3,5 lapis, kemudian rupiahnya biayanya itu 14.835. Kemudian untuk egi dia 62 gram, 3 lapis 7.400. Sehingga kalau di total pemakaian 4 orang ini, 4 peserta training ini 380 gram, biayanya 45.832. Sehingga kalau di rata-rata per panel dari keempat orang ini 95 gram. Kemudian untuk rupiahnya 11.458. Kemudian untuk pemakaian bahan clear, evaluasinya irul 2 lapis basah, rupiahnya 14.693. Kemudian egi 86 mili 2,5 lapis 10.893, sehingga total dari keempat peserta training ini pemakaian bahan 408, rupiahnya 51.679, sehingga rata-rata per panel ini 102 mili, biayanya per panel 12.909. Kemudian untuk evaluasi hasil cat setelah kita lihat hasilnya, untuk materi daya tutup irul oke, egi oke, malik oke, ulfi oke. Kemudian untuk kerataan catnya irul kurang, egi kurang, malik oke, ulfi oke. Kemudian untuk penataan bentuk partikelnya irul kurang, egi kurang, malik kurang, ulfi oke. Kemudian untuk kehematan bahan yang dipakai irul kurang, egi oke, malik oke, ulfi kurang. Selanjutnya akan kita evaluasi hasil clear, pengekliran materi daya tutup irul kurang, egi oke, malik oke, ulfi kurang. Untuk glossinya irul kurang, egi oke, malik oke, ulfi oke. Untuk delewer itu punya irul ada yang delewer hasilnya sehingga kurang. Kemudian untuk egi oke, malik oke, ulfi oke. Kemudian untuk kehematan pemakaian clear irul kurang, egi oke, malik oke, ulfi kurang. Kemudian secara kualitas pengerjaan dengan materi bekas luka lama yang didempul, untuk kualitasnya irul masih kurang, egi kurang, malik kurang, ulfi kurang. Ini dikarenakan kita kan materi yang paling sulit itu pendempulan, sehingga karena kita masih training, hasil untuk pendempulan ini masih kurang maksimal.
butuh untuk latihan selanjutnya. Kemudian untuk baretan bekas amplas, hasilnya keseluruhan peserta oke, karena grade amplas yang dipakai sudah sesuai dengan standar yang diharapkan untuk dipakai sebagai panduan. Seperti itu untuk evaluasinya. Untuk proses pelatihan selanjutnya kita akan melakukan poles bodi mobil. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu yang pertama, mesin poles. Ada dua tipe mesin poles, yaitu tipe yang vertikal, ada juga yang tipe horizontal. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan bahan, yaitu bahannya amplas untuk pemilihan luka ataupun kotoran yang menempel. Jika ada, kita bisa menggunakan amplas 3M 1500, 2000 atau 2500. Kemudian kita juga membutuhkan kanebo. Kemudian kita juga membutuhkan kain microfiber. Selanjutnya untuk bahannya kita bisa menggunakan kompon ivory atau kompon varekla. Tapi kita menyarankan untuk pakai kompon yang varekla karena dia berbasis water base, sehingga hasilnya ketika sudah dicuci tidak ada kabutannya. Kemudian untuk wax kita bisa menggunakan Amway atau 3M wax atau merek yang lainnya. Untuk ban kita bisa menggunakan smear ban biar hasil bannya nanti bisa mengkilap. Kemudian untuk interior mobil kita bisa menggunakan black to black untuk bagian interior. Kemudian untuk busa-busa ada beberapa macam, tapi sebelum kita kasih busa di mesinnya lebih baik kita tempelkan pad dulu. Bisa yang ukuran 5 in atau 7 in. Untuk busa-busa ada beberapa macam. Ada yang 6 in gelombang, ada yang 6 in rata tapi ada dratnya. Ada drat 14 atau 16 menyesuaikan mesin poles. Ada juga yang 6 in tebal, rata. Kalau yang 8 in kita ada juga yang flat atau yang gelombang. Kemudian untuk menghasilkan hasil polesan yang lebih cepat di compounding kita bisa menggunakan wool. Wool ada yang model tali, ini 6 in atau yang wool 8 in tapi mangkok. Cuman hati-hati untuk penggunaan wool poles karena dia baretannya di clear nanti terlalu dalam, sehingga kalau untuk di warna hitam bisa mengakibatkan laba-laba. Selanjutnya untuk foam yang warna hitam bisa 6 in atau 8 in ini digunakan untuk proses polishing sehingga bisa cepat untuk penyelesaian hasil pengerjaannya. Untuk proses di panel pengamplasannya kita menggunakan amplas 1500 3M. Separuh saja. Kita amplas rata dulu seluruhnya. Setelah proses amplas 1500 selesai, step untuk pengamplasan selanjutnya kita menggunakan 3M 2000. Untuk proses selanjutnya yaitu compounding. Kita menggunakan kompon varekla yang sudah kita oleskan ke bagian panel yang akan dispray. Penggunaannya cuman panel kompon vareklanya cuman sedikit-sedikit aja. Baru satu kali jalan sudah kelihatan gloss kalau menggunakan kompon varekla.
Untuk selanjutnya, setelah kita tadi lap gelombang pertama ngompon selesai, kita lihat lagi masih kurang gloss, kita 1 kali step lagi, kita kasih obat 1 kali lagi biar glossnya bisa maksimal. Setelah proses poles 2 step, maka hasilnya akan seperti ini. Kita hanya moles setengah panel saja karena waktu untuk trainingnya tidak cukup kalau untuk proses semua. Seharusnya sebenarnya kita menyarankan untuk 3 step biar hasilnya lebih maksimal. Tapi karena kita mengejar waktu, hingga dengan 2 step saja kita anggap sudah cukup untuk latihannya. Untuk pelatihan selanjutnya, kita akan melakukan proses latihan mendempul. Yang terjadi kondisinya ada luka yang akan kita dempul. Kemudian yang harus kita siapkan yaitu alat dan bahannya. Untuk alatnya kita menggunakan skrap tangan dan skrap lembut. Nah, ini bisa digunakan untuk pembentukan nanti nat-nat dan juga untuk pengadukan dempul. Kemudian untuk bidang yang besar kita menggunakan jidar. Nanti bisa untuk narik dempul ke bidang yang lebih lebar. Adapun dempulnya kita punya 2 macam tipe. Ada yang dempul putih, ada yang dempul hijau. Yang dempul putih ini hasilnya nanti lebih ringan dan untuk jangka panjang dia lebih bagus. Kemudian untuk mereknya ada dempul Autoglow, ada dempul Adler. Kemudian yang dempul hijau kita punya dempul Alpha yang kemasan 1 liter atau kemasan 3 liter, 3 kilo. Kemudian kalau yang selanjutnya ada dempul Tanuri. Nah, ini dempul Tanuri hampir mirip ke dempul putih, tapi lebih bagus dempul putih sedikit. Kemudian untuk pengamplasan kita menggunakan amplas nomor grade 240, 400, kemudian 600. Untuk mereknya kita punya Toho atau RMC. Itu nanti untuk pemilihan mau Toho atau RMC itu tergantung kesenangan dari bengkel atau tukang yang menggunakan. Untuk proses pertama pendempulan, bagian yang akan kita dempul kita amplas dulu biar nanti saat mendempul, dempulnya bisa melekat pada luka yang akan kita dempul itu. Proses selanjutnya yaitu pengadukan dempul. Nah, obat dempul dan dempulnya kita campur, perbandingannya ya dikira-kira saja sehingga warnanya hijau mendekati lemon. Nah, setelah obat dan dempul tercampur rata, kita mulai untuk proses pendempulan di luka yang tadi sudah kita amplas. Untuk pengamplasan dempul kita karena lukanya ini cuman sedikit dan dempulnya tipis, kita pakai yang grade 400. Nanti setelah 400 kita akan haluskan 600. Kalau bidang yang di dempul nanti lebar, kita menggunakan baru yang 240 biar mempercepat pekerjaan. Jadi untuk pemakaian grade amplas kita menyesuaikan luka yang didempul. Setelah proses pengamplasan selesai, maka kita akan melakukan proses surfacer. Karena surfacer abu-abu kita habis, maka kita menggunakan surfacer yang warna hitam.
kita spray pada bagian yang luka tadi. Nomor piro amlase? Sikil murul. Untuk proses selanjutnya, setelah kita surfacer, kita melakukan pengamplasan dari bagian yang sudah kita surfacer. Nanti kita amplas dengan amplas grade nomor 1000. Untuk pengamplasan sendiri, kita akan melebihkan amplasannya, dijauhkan dari yang sudah disurfacer. Jaraknya kira-kira 5-10 cm. Biar nanti pas pada proses kita pengekliran, kita bisa untuk nyambung clearnya. Kalau kita terlalu dekat dengan epoxy, nanti ditakutkan sambungan clearnya bisa putus saat dipoles, sehingga kita pengamplasan harus agak jauh dari bidang yang di surfacer tadi. Untuk proses selanjutnya, setelah kita surfacer dan kita amplas, nanti akan dilakukan pengecatan ngesol. Untuk bagian yang di surfacer sudah kita amplas, nanti pengecatannya kita catnya 5 cm lebih lebar dari bagian yang di surfacer itu, sehingga proses ngecat sampai di sini. Kemudian untuk pengekliran sampai 5 cm lebih lebar dari pengecatan dari bagian sini. Kemudian setelah kita clear, nanti selebihnya ini kita sambung dengan thinner sambung. Seperti itu untuk teorinya. Selanjutnya kita akan melihat untuk prakteknya. Yang pertama, kita harus menutup bagian yang surfacer itu dulu dengan cat. Kita tutup dulu biar nanti tidak menimbulkan ngecap. Setelah bagian yang di surfacer sudah kita dasari cat dan nutup, kita tunggu sebentar, ada jeda biar lukanya yang di surfacer itu agak kering dulu. Kalau kita ingin mempercepat proses, bisa kita dengan mengangin-angini kecil-kecil. Kemudian penyepraian kita lebarkan sedikit. Setelah tadi kita dasari bagian yang di surfacer, kita spray dengan agak lebar. Proses selanjutnya kita mengeklir bagian yang di sol tadi. Untuk proses selanjutnya yaitu proses menyambung clear dengan amplasan yang kita lebarkan tadi. Untuk thinner blendingnya atau thinner sambungnya, kita bisa menggunakan merek Siken yang disebut dengan thinner Sla, atau bisa juga dengan merek Speyshaker. Demikian untuk video training pengecatan mobil, oplos cat, pendempulan dan poles bodi di video kali ini. Untuk yang berminat untuk mengikuti kursus,
bisa menghubungi ke WA yang ada terdapat di banner tersebut. Untuk biayanya nanti bisa via WA aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.